Pertama-tama kita ucapkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmatnya hari ini yang kita dapatkan, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menimba ilmu dari Umi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman. Semoga kita kelak umat yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Untuk mengawali kajian hari ini agar mendapatkan keberkahan dan insya Allah ilmunya mudah-mudahan yang kita dapatkan manfaatnya begitu luas, maka kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Bunda-bunda ada yang tahu temanya hari ini yang akan Umi bawakan? Masya Allah, barakallah. Umi sepertinya ibu-ibu sudah siap hari ini, Masya Allah. Begitu antusias Umi, dan alhamdulillah hari ini yang hadir banyak sekali Umi. Ada 1000 ya Bu ya ini. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berhubung Umi sudah hadir hari ini, marilah kita sama-sama siapkan hari ini untuk menerima ilmu. Mangga siapkan catatannya bunda-bunda. Kemudian yang bawa HP harap di silent. Insya Allah kita sama-sama akan mendapatkan ilmunya hari ini. Kepada Umi, mangga dipersilahkan. Siap, nuhun teh. Jelas ini kayaknya ya, nggak usah diuji sekarang mah ya, nggak usah tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman semua di Al-Muhajirin yang Umi cintai karena Allah. Bersyukur kita kembali dikumpulkan oleh Allah di majelisnya. Semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang soleh, amin. Bersama orang-orang yang sabar, bersama orang-orang yang bertaubat, bersama orang-orang yang mensucikan dirinya, bersama orang-orang yang gemar berbuat kebaikan. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang takwa sehingga kita menjadi hamba yang pantas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah Umi pas datang jam 9.30 ya. Semoga kabar kita baik, baik lahir kita, apalagi baik hati kita ya. Semoga kita hadir di sini dengan sukacita, dengan semangat, dengan antusias ya, karena sejatinya ibadah itu harus dilaksanakan dengan bahagia ya. Karena kalau ibadah dilakukan terpaksa, ibadah dilakukan dengan mohon maaf setengah-setengah, itu menggambarkan apa? Kurang sempurna ikhlasnya. Maka yuk hadir jangan dengan setengah-setengah ya. Kita pun tidak mau diberikan segalanya setengah, betul? Yuk kita sama-sama ya mengingatkan agar Umi selalu menyampaikan kita sedang beramal soleh bareng-bareng, maka jangan ada yang gagal meraih pahalanya. Kita harus sama-sama ya berusaha sekuat tenaga. Kalau Allah mau memberikan pahala sempurna, mohon maaf, satu orang contohnya misalkan 100 alokasikan, maka jangan ada di antara kita yang hanya menerima 10. Jangan ada yang menerima hanya 20, apalagi tidak menerima sama sekali tapi malah menerima laknat Allah karena kita salah hadir. Yuk ya, tunjukkan kepada Allah kita datang ikhlas, duduk enak, menikmati, berbahagia. Turun sayang. Karena sesungguhnya kita sekarang hari ini sedang berada di hari-hari yang dibahagiakan oleh Allah. Karena Allah sedang melebihkan hari-hari kita di bulan haram ini, semua amal dilipat gandakan pahalanya. Semoga Ustadz di sini tidak lupa untuk mengingatkan bahwa kita hari ini berada di bulan haram. 3 bulan ke depan kita akan berada di bulan haram. Nanti 1 bulan yang akan jauh Rajab kita akan ketemu dengan 4 bulan haram.
Insya Allah kita sudah masuki bulan haram dari tanggal 10 Mei sampai 9 Agustus. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jangan lupa bahwa ini adalah waktu terbaik Allah melipat gandakan amal kita. Karena amal ini ada dua, maka bismillah. Kita menjadi orang yang optimal, maksimal, memaksakan diri untuk menambah amal soleh kita. Karena amal soleh kita pahalanya sedang dilipat gandakan. Dan kita usahakan, maksimalkan, tahan diri kita. Jangan sampai berbuat maksiat di bulan ini, karena ini pun dosanya dilipat gandakan. Nah, semoga kita sekarang Umi ngelihat semangat ngaji penuh. Ya karena kita sedang bersemangat, karena Allah sedang melipat gandakan pahala kita. Maka ingat, ya, perbanyak salat kita, perbanyak ibadah kita, amal soleh kita, perbanyak tobat kita, perbanyak doa kita, karena semua akan menjadi amal soleh yang dilipat gandakan. Yang kedua, jaga orang tua, ya, jaga orang tua, karena orang tua adalah jalan ridho Allah yang Allah umumkan kepada kita. Siapa yang benar-benar ingin meraih ridho Allah, maka dia akan sungguh-sungguh memuliakan orang tuanya. Maka semoga, ya, kita semua yang hadir di sini adalah anak yang solehah, amin. Ya, karena maaf, setinggi apapun ilmu agama kita, sebanyak apapun amal soleh kita, tapi kalau Allah melihat kita anak yang durhaka, maka Allah murka kepada kita semurka-murkanya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sepelekan, ya. Jangan sepelekan. Oh tapi Teh Mimin mah tidak tahu ibu saya kumaha ngujina, ibu saya kumaha pika sebelenya. Nggak usah tahu, Teh Mimin mah tidak bisa apa-apa. Kan Allah sudah tahu ibu-ibu pika sebelen. Allah sudah tahu orang tua kita menguji, betul tidak? Karena memang sengaja Allah ujikan kepada kita untuk menguji apakah kita benar anak soleh atau kita anak yang tidak bisa soleh. Bisa dipahami ibu-ibu? Ya. Yuk, hari ini kita ngaji, ya, tentang kekuatan doa. Ada satu, ya, alasan kenapa Umi, ya, menyampaikan ini. Karena tidak sedikit yang konsultasi kepada Umi, ya, mohon maaf, dia sudah di titik terendah, titik terlemah, dia merasa lelah sekali, merasa terkuat gitu, ya. Maka indikasi tidak kuat menghadapi masalah. Yaitu apa? Fisik sakit, ya, mulai ada psikosomatis segala macam karasa, padahal diperiksa semua sehat, ya, tidak bisa tidur, gangguan makan, nggak bisa dipengparkan gitu, ya. Mungkin indikasinya Umi sering mengatakan kalau ada seseorang yang merasa berat dengan masalah itu seperti apa? Ya dia seperti tidak ngelihat dia dengan siapa, di mana-mana ngalamun. Orang yang ngalamun tuh dua, Bu, banyak ketakutan dan banyak penyesalan. Coba lamun abdi teh nikah jeung ieu nya, nah gitu teh ngalamun eta teh. Coba lamun abdi kamari kuliah diteruskeun, coba lamun itu kepada sesuatu yang sudah terjadi, dia coba karek ngalamun, coba kebayang enggak, Bu? Sesuatu yang sudah terjadi baru dilamunkeun nya moal nyambung. Coba lamun kamari teh kieu nya, coba kalau lamun kieu teh kieu, coba lamun teu kieu, coba lamun teu kitu. Coba lamun teh kalau Indonesia mah coba kalau gitu, Bu. Bisa ya orang Jerman teh Mimin teh ngarti ngalamun, ya. Coba lamun teu kieu, coba lamun abdi teh kamari teh nurut, coba lamun teu ka dieu, coba lamun moal kieu sigana cek saha. Kan gitu ya. Coba lamun abdi teu kieu sigana moal kieu. Saya suka mengatakan cek saha. Enggak, saya bilang. Ya, orang yang ngelamun itu yang kedua penuh ketakutan. Apa? Kumaha lamun kieu, kumaha lamun kitu. Kumaha lamun suami bener nikah deui, kumaha lamun. Allahu Akbar. Maka maaf, misal mengatakan jangan mencoba menghadapi persoalan apapun mulai dengan ngalamun. Karena akan ada pressure, penyesalan dan ketakutan. Pressure itu tekanan, lupa nyarios orang Cimahi, ya. Tekanan, tertekan.
Karena Bu anu seueur kasieun seueur kasedih mah tertekan. Maka teu bisa seuri. Serina lamun dipoto wae, maka dipoto wae terus. Ngara seuri terus. Ibu-ibu coba gara kalau dipoto meni wajahna meni gareulis teh. Nah keur ngaji meni. Karena wajah asli itu wajah kapan Bu? Wajah ayeuna asli ya gitu. Ya. Jadi sekarang orang banyak yang tidak bisa senyum karena apa? Menyesali dan ketakutan. Kumaha lamun anak teu meunang jodoh, kumaha lamun anak lulus ternyata tidak bisa dapat kerjaan, kumaha lamun teu bisa mayar UKT nu mahal. Anak saya tadi laporan, "Umi UKT aku naik." Innalillahi wa inna ilaihi rajiun saya bilang. Untung rek ngaji saya bilang. Lamun teu ngaji rada sawak ya. Berapa naiknya? Kata Umi segini, la haula wala quwata illa billah. Ya. Kumaha lamun, akhirnya apa? Banyak ketakutan padahal itu sesuatu yang belum terjadi. Saya katakan, masa lalu kemarin Allah hadir enggak? Allah yang membuat. Masa depan pun siapa yang ngurus? Allah. Tapi satu kenapa? Saya katakan, orang yang dengan berat dengan masalah, pertama dia ngalamun pressure, karena ketekanan kuat maka dia akan menjadi tahap kedua, ngahuleng. Kalau tidak segera disadarkan, makanya ngaji teh harus Bu. Jadi lola, ya, gitu tah. Eta teh nu seueur ngahuleng. Terus ngahuleng ngajentul. Sudah ngajentul ngajubleg. Serius. Terus ngajubleg ngajeprut. Itu kenapa? Satu, ternyata hari ini orang yang ngeluh terus banyak masalah, merasa terbebani, merasa menderita, merasa putus asa. Ternyata rata-rata berapa Bu? Karena mereka lemah meminta tolong kepada Allah. Mereka lemah meminta tolong kepada Allah. Padahal Allah memberikan ujian, masalah, situasi apapun kepada kita. Satu kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, bukan untuk menguji sejauh mana kita bisa menyelesaikan. Karena Allah tahu kita tidak akan pernah bisa. Tapi Allah menguji kita sejauh mana kita sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Allah. Tidak akan pernah bisa kalau nggak ditolong oleh Allah mah. Enggak akan bisa. Sombong kalau ada orang yang merasa kita bisa tanpa Tuhan kita Allah. Karena Allah sudah menyampaikan, kamu hamba lemah. Kamu hamba lemah, berkeluh kesah. Kenapa? Karena memang Allah menciptakan kita lemah agar apa Bu? Agar sempurna bergantungnya kepada Allah yang maha kuat Bu. Makanya jadi hamba harus tahu diri. Kalau memang lemah ya akui aja lemah. Jangan sok kuat. Siapa yang sok kuat? Dia merasa bisa menyelesaikan sendiri. Cek Allahnya pek mun bisa mah. Sok pikiran anak sampai ke gelo. Sok pikiran suami sampai ke stres. Emang bisa? Bukan kata Allah. Aku memberi segala keadaan bagimu untuk mengingatkan kalau kamu lemah. Dan aku memberikan segala ujian, kata Ibnu Qayyim, Allah memberikan ujian kepada kita bukan untuk mengetes, bukan untuk menguji sejauh mana kemampuan kita menyelesaikan masalah, bukan. Tapi Allah ingin menguji sejauh mana kita sungguh-sungguh merendahkan diri, meminta pertolongan kepada Allah dengan sempurna. Nah rata-rata hari ini orang yang kalah dengan masalah, orang yang kalah dengan musibah, orang yang kalah dengan ujian, mana cirinya kalah? Sakit-sakitan, stres. Padahal Allah memberi masalah bukan untuk membuat kita sakit. Apalagi Allah memberi masalah untuk membuat kita gila, enggak ada. Bisa dipahami enggak? Atau ama'udzubillahi min dzalik, Allah memberikan masalah, ujian jadi bunuh diri. Mungkin kita tonton teman-teman. Nah, ngarulang kieu. Oi, subhanallah. Senang Umi ya. Mungkin kita ya tidak merasa bahwa kita kalah dengan masalah, kalah dengan ujian, kalah dengan keadaan sulit,
kalah dengan musibah. Karena apa? Mungkin kita ngerasa saya mata stres teh Mimin. Cek saha ibu teh stres. Ternyata kalau kita diperiksa sekarang oleh psikiater dan alat ukur psikologi dengan stres, biasanya kita ditemukan potensi stres sebenarnya. Iya Bu, cuma karena kita mah tidak diperiksa ahlinya jadi stres we. Entah abi mah stres. Cirinya sekarang banyak yang stres, yaitu apa? Banyak yang suka healing. Iya. Makanya ibu-ibu lamun mau punten Majelis Ta'lim Al-Humairah mau mengadakan healing, jangan. Karena nu healing mah nu gering. Kalau mau apa? Refreshing gitu. Kemarin saya diajak refreshing ya, satu majelis taklim ya. Saya udah 12 tahun bersama mereka, 13 tahunan lah. Belum pernah ameng jeung Teh Mimin cenah. Padahal saya ngisi udah 13 tahunan ya. Karena Teh Mimin mah serius wae cenah. Dongkap nyarios uih deui gitu. Tara ngobrol, tara ngopi apalagi botram. Ya karena memang saya di mana-mana begitu. Jangankan di Bandung, saya ke Tasik, saya kemana, saya pantang makan dulu. Dan saya pantang setelah ngaji makan, saya enggak. Saya mencoba untuk tidak itu. Kalau makan dengan Abah aja nanti di jalan beli warteg, tidak membebani panitia. Karena biasanya panitia itu budgetnya lebih mahal masak-masaknya. Karunya menang udunan se-RW lagi ya. Dan lucunya apa? Ustadznya hanya hiji nu makan, panitianya 40 nu makan ya. Maka saya nggak suka makan ya. Jadi saya nggak pernah. Paling kalau apa, Umi tuang heula terus diseyogikeun terus iya enggak. Makanya saya bilang suka ngasih tahu. Umi selesai langsung pulang. Teu ikut botram. Mangga panitia mau makan. Nah, gitu Bu. Mau dibungkus? Ya syukur. Mending dibungkus ya. Nah, enggak. Nah kemarin kita refreshing, Umi bilang jangan healing, asa izin ke Allah piraku majelis taklim healing, piraku majelis taklim garering, kan majelis taklim ada dekat jeung Allah. Refreshing, ternyata subhanallah, kalau refreshing pesertanya full datang, kalau ngaji rutin sekedikan, makanya saat cirinya apa Bu? Ya, yuklah, ayo nanti dengan Humairah kemana? Ya, nah, naik bis ya, nanti di bis kita mudah-mudahan nanti kajian di mana, mungkin kajian di Madinah, amin ya. Oh amin subhanallah. Jadi cirinya ibu, kita stres, tapi kita banyak yang merasa tidak stres. Satu gini aja lah sekarang, cirinya kita stres Bu, emosi gampang, padahal kita tahu itu bukan kita, itu stres. Nah saya jadi kieunya, nah saya rada ambek, gampang ambeknya, itu ibu ciri stres. Serius. Ada sesuatu kebiasaan yang berubah dari diri ibu padahal itu bukan ibu dari dulu, bukan saya gitu. Bisa dipahami enggak? Maka saya mengingatkan lagi ya, ciri kita mengalami stres karena lemahnya doa kita. Maka kita stres itu apa? Stress eater. Ibu kanu makan jadi lebih banyak makan gitu. Makanya banyak orang-orang tertentu kalau stres naik berat badannya. Karena kanu makan larinya, kanu makan. Ada yang tidak mau makan, ada yang makannya over. Cikeneh kupat tahu, ayeuna encan bubur, cikeneh tapi itu wareg-wareg. Karena ininya, dia ngerasa ada satu kenyamanan dengan makan, gitu. Makanan nu makanna kaleulewihan bisa jadi, ya, rada stres, gitu. Mun ka ondangan tahu. Dia wah nggak kalem, maaf, tanda stres ada di diri Anda. Alhamdulillah Teh Mimin Nabi matuang sahuapnya piraku sapir teu stres. Yang kedua, stres shopper. Orang stres adalah apa? Melakukan hal yang berlebihan dalam masalah belanja, dan ini banyak. Kenapa sekarang wisata kuliner di mana-mana? Karena orang sudah tidak senang dengan yang biasa. Cirinya maaf Bu, stress eater makanan, ada orang yang rela nunggu 3 jam ngantri hanya untuk sebuah cakwe.
Itu stres. Karena kalau masuk akal mah dia nggak akan sudi gitu. Nungguan odading sampai ke 4 jam. Terus diposting lagi, hai aku lagi berburu odading. Jelas stresnya itu. Sekarang kan banyak viral. Karena apa? Orang tahu kecenderungan kena makan sudah tidak normal. Naon we dikejar. Sampai ada orang yang hanya ke satu daerah jauh naik mobil lagi 4 jam hanya untuk menguji makanan viral di situ. Innalillahi wa inna rajiun. Karena memang nanti kata Sayyidina Ali mengatakan, ya, Tuhannya manusia itu adalah makanan, gitu. Makan, ini indikasi. Kalau makan berlebihan tidak wajar, yang untuk makan yang bisa langsung aja mau tega 3 jam nunggu, itu ada satu indikasi stres. Ibu punten Bu, kalau ibu pengen makan di luar setahun 2 kali wajar. Ayah makan di luar yuk, nyahayu di jeboran tuh di luar yuk, di luar. Tapi kalau ingin makan di luar, restoran ini hampir 1 bulan sekali sekian, itu hati-hati. Ada indikasi gaya hidup kita menyimpang. Dalam artian apa? Kita terlalu mengikuti hawa nafsu makan. Jadi yang tidak bisa mengendalikan makannya ada stres karena ada tekanan. Sehingga orang tertekan ini lost control lah gitulah. Orang yang tertekan mah lost gitu. Tidak ada koridornya gitu. Tuh wareg-wareg, tuh capek-capek, tuh iyo terus gitu. Ya, yang kedua stres shopper, belanja. Makanya anu sok check out eta anu sapoe sampai ke suamina marah, paket. Teh mimin istri saya sapoe bisa 4-5 paket, stres, jelas stres eta mah Pak, saya bilang gitu. Segala ditinggali, segala di check in kan. Beli naon mah jepit rambut. Murah, sabaraha emang 10.000 2 losin, engke deui gantungan baju, engke deui elap, tukang pakai teh ieu teh kosan gitu rumah teh cenah gitu. Kalau ada ibu-ibu yang gemar belanja lost control teh normal, segala yang dipeser, segala menarik, segala dibutuhkan, merasanya butuh padahal mah teu butuh, itu karena loss. Stres shopper. Baru anggut-unggutan, oh mun kitu mah abi teh nya stres. Yang ketiga, ini yang banyak. Dan maaf teh mimin, apakah semua indikasi itu bisa terjadi ke satu orang? Bisa. Bisa. Makannya nya, belanjanya nya, aya nu kitu, ya. Yang ketiga adalah stress eater. Stress speaker. Apa? Stresnya dilampiaskan lewat ngomong. Kalau tadi stresnya dilampiaskan ke makanan, kanu balanja, yang ketiga adalah dia lampiaskan kepada ngomong. Dan ngomong yang paling banyak jumlahnya adalah wanita. Ciri orang stres ngomongnya, jangan sampai kita jangan ngomong si ibu itu stresnya. Tidak semua, lihat dulu indikasinya. Pertama ngomong banyak ngomong. Nanaon di komentaran, nanaon kenapa sih itu gitu sebenarnya gitu naon we. Ih sebelnya macetnya ini. Cicing we bibirna teh. Itu karena stres. Dan maaf gitu ya. Komen. Naon di komentaran. Sesuatu yang tidak pantas di komentaran ge ku si bu eta mah dapat di komentaranna. Dapat karena apa? Memang loss. Kata-katanya banyak, omongannya banyak. Yang kedua apa? Diulang-ulang. Itu orang stres. Jam 8 ngomongkeun salakina. Jam 10 ngomongkeun salakina. Ya ibu-ibu nu jam 12 ketemu lagi di masjid rek duhur ketemu deui ngomongkeun nu eta keneh. Cek temannya teh bisa ganti tema enggak? Ada kepuasan saat dia ngomong. Ke suaminya, biasanya orang yang stres biasanya karena korban orang terdekat, mitohana gitu, diomongin mertuanya, mertua abi itu
Makanya ada teman mungkin, Besti, mertua kamu udah sembuh belum? Gitu. Kenapa nggak ngomong-ngomong mertua kamu? Mertua kamu udah sembuh belum? Aku yang sembuh, nah kan gitu ya. Karena selama ini bukan mertuaku yang sakit, aku ternyata yang sakit. Ya, ngomongin mertua, ngomongin suami, ngomongin anak, nggak ada orang manusia di sekitarnya diomongin naon, artis, dia semua aja diomongin. Karena apa? Pelampiasannya ke ngomong, diulang-ulang. Ibu-ibu kalau pagi-pagi negur anak tengah beresan kamar, ya anak keur mandi ge ngobrolkeun kamar pabalata, anak keur sarapan kamar pabalata, anak rek salim rek sakola kamar pabalata, diulang-ulang we. Kayak anak badatang sore teh kamar pabalata. Ibu berarti ada indikasi stres. Iya Bu. Jadi diulang-ulang sehingga kaset butut ya Bu ya, kaset rusak, diulang-ulang. Atau apa? Orang stres sudah tidak bisa melihat di mana dia bicara, dengan siapa dia bicara, sudah tidak lihat. Kalau ada yang masih ngatur-ngatur, gak enak ada orang, masih gak enak, masih normal berarti. Tapi kalau ngomongnya, mah tong enak tuh ngomong tadi, biarin, malah gitu. Suaminya kegicipan, suaminya terus, mah, biarin aja, emang malu ya, wah itu mah udah. Mah era tuh mah tetangga mah isu kayaknya gejala-gejalan, biarin, biar orang tahu. Wah malah diomong-omong, mah tarik Bu. Jadi orang stres mah diteteh cicing, malah nggak ngomong terus, dititah laun malah nggak gandengan, stres. Dan satu, kalau saya ingin menemukan di sini ada yang stres, bisa. Karena dia sudah ngobrol di tempat pengajian yang harusnya mendengarkan. Jadi nu ngobrol ke di pengajian mah stres. Iya, karena sudah lost. Dia sudah tidak bisa lagi mengatur, ini bukan saatnya saya ngomong, ini mah saatnya saya mendengarkan. Ini di masjid, masa diomongin yang begini-begini, ini, enggak begitu, enggak mikir lagi. Nah kalau udah stres, innalillahi. Udah innalillahi. Kenapa ada orang sampai stres? Ada orang yang sampai mohon maaf sakit fisik, miom jadi, kanker muda. Karena ternyata salah satunya adalah tubuh kita mengatakan aku tidak kuat. Kenapa sampai tidak kuat? Karena kita salah mensikapi masalah. Kenapa salah satunya adalah karena kita lemah dalam doa. Ibu, ternyata saya melihat satu hal yang tidak Allah kurangi, sesulit apapun kondisi kita, seberat apapun keadaan fisik kita, adalah kemampuan berdoa. Allah nggak kurangi Bu. Kita mohon maaf, kita sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, tapi masih bisa berdoa. Maka apa? Doa adalah kekuatan kita. Karena Allah tidak, mohon maaf, tidak menghentikan kita berdoa kecuali kita sudah lupa kepada Allah, itu aja. Makanya saya optimis kalau ada orang yang banyak masalah tapi dia masih kuat dengan Allahnya. Dia sudah terkapar, sudah di kemo 16 kali, saya kemarin menengok, sudah di kemo 16 kali, sudah rambutnya habis, sudah gimana, tapi dia selalu ngomong doakan Umi, doakan saya, keren, masih ada doa berarti. Kalau dia masih minta doa sama orang, berarti dia masih maksimal doa dengan dirinya sendiri. Tapi kalau sudah lupa berdoa, walaupun masih sehat, walaupun masalahnya kecil, walaupun sederhana, itu sebenarnya dia sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati makanya. Karena doa adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk menguatkan kita. Karena dengan kekuatan doa kita, Allah menguatkan kita sehingga kita akan diberikan kemampuan. Bisa dipahami enggak Ibu-ibu? Makanya sekarang yuk, ya, di materi ini kita sederhana aja. Kita sekarang sedang merasa lemah enggak? Kita tertekan enggak?
Kita kalah enggak sih? Gampang marah, gampang sensitif, gampang negatif kepada orang. Itu karena biasanya karena ada masalah gitu. Orang overthinking gitu. Segala over aja mikirnya itu. Karena apa? Dia tertekan, Bu. Orang suuzon itu maaf. Orang overthinking itu suuzon. Buruk aja sama orang. Orang nanya disangka yang seriken gitu. Betul, orang nasehatin disangka syirik. Overthinking aja udah gitu. Kenapa? Ini kalah jiwa kita. Kok kita jadi gampang marah ya? Kok kita jadi negatif ya? Kok kita lemah ya? Gitu. Sering ngomong saya mau kuat saya mau kuat usahanya nyerah saya mah nyerah. Ya, bakal nyerah beneran. Iya. Saya mah nggak kuat lah. Mau kuat cagen saya bilang gitu. Kita jangan maksain diri harus memegang sesuatu yang tidak kuat. Dan mau cagen itu apa sih? Lepaskan tuh bukan berarti dilepaskan ketika tanpa kepada siapa, serahkan kepada Allah. Bisa dimami nggak Ibu? Ada bapak-bapak yang ngotrek-ngotrek mobil, ya kan? Mobilnya rusak. Dia udah 2 hari 2 malam mencoba memperbaiki sendiri, berarti tidak mampu, betul tidak? Berarti kudu ka mana? Kudu ka bengkel. Akui ketidakmampuan kita. Apalagi kita mah tidak boleh merasa mampu, benar enggak? Enggak boleh. Kalau kita merasa mampu, merasa bisa, kita kurang butuh kepada Allah, itu musibah besar. Maka saya katakan, kita punya kekuatan. Allah akan selalu hadir menolong kita bila kita sungguh-sungguh selalu meminta pertolongan kepada Allah. Meminta tolong kepada Allah salah satunya dengan doa. Doa adalah ikhtiar maksimal yang dilakukan pertama kali adalah doa. Jadi ikhtiar maksimal teh doa Ibu. Berarti kalau ikhtiar maksimal berarti apa? Porsinya banyak. Bisa dipahami enggak? Sekarang saya mau nanya. Kalau ada masalah atau ada satu keadaan, tanya, kita lebih banyak mana? Lebih banyak mendoakan, lebih banyak memikirkan, lebih banyak membicarakan. Rata-rata kita lebih banyak memikirkan. Sok, lebih lama mana mikir jeung doa? Mikir. Makanya tadi ngejubleg, ngahul karena komposisinya lebih banyak kitanya. Ari mendoakan mah berarti menyerahkan kepada Allah. Kayak saya bilang, yuk supaya kita teh mudah senyum, supaya kita teh di akhir hidup kita itu ada bahagia, ya kan? Kita ada optimis, ada ceria. Rubah komposisi kita. Kalau selama ini mikir 60%, otak yuk, kumahanya. Ya, bagaimana caranya, terus mikir. Tidak salah, berpikir adalah berarti mengoptimalkan potensi otak kita, tapi jangan kebanyakan. Ya, ada orang yang 60% mikir, 35% bicara, 5% doa. Halo? Berarti kalau kita lebih banyak memberikan porsi berpikir, berarti kita meyakini bahwa dengan mikir ini solusi terjadi. Kalau kita lebih banyak ngomong, berarti kita meyakini dengan dibicarakan selesai dan cukup sedikit didoakan. Ini terbalik ibu-ibu semua. Terbalik. Harusnya berapa Teh Mimin? Komposisi berdoa mayoritas, bicara dan berpikir mah sekedarnya, karena ciri makhluk hidup kita. Halo? Nah ngaruh lagi. Karena gini, banyak berpikir lelah, banyak bicara oge capek, tapi banyak berdoa tenang. Mau yang mana yang kita lakukan? Yang tenang.
Sekarang saya suka nanya. Biasanya ibu-ibu kalau ngobrol dengan suami ya, saya selalu katakan pasti tentang anak. Karena memang obrolan bahasan tentang anak adalah bahasan wajib antara suami dan istri. Walaupun harus tahu konteksnya. Kapan dimulainya, bisa dipahami enggak? Jangan ngomong anak dengan suami saat baru bertemu, baru prung udah ngomongin anak. Pasti suami defend, pasti suami enggak suka. Saya kasih tips ya, harus mengenal karakter laki-laki untuk menarik komunikasinya. Pertama, jangan membicarakan hal yang menjadi tanggung jawabnya dulu. Jangan yang pertama dulu. Iya, karena orang pasti nolak kalau ditanya tanggung jawab itu dulu. Apa tanggung jawab suami? Masalah keuangan, masalah anak. Kalau ibu ingin melihat positif suasana enaknya dengan suami ngomong, jangan mulai dengan itu dulu deh. Suami bilang, mah ngopi mah, ayo mah, lagi ceria gitu. Bapak beas mahal, udah langsung. Ibu salah, ngomong UKT, ngomong yang sifatnya keuangan itu suami langsung merungkut. Bisa nulain tuh. Masalah anak. Nah sekarang saya katakan, salahnya kita hari ini adalah pertama membicarakan dengan suami tidak pas timingnya, waktunya. Juga tidak pas, mohon maaf diksinya, ini menjadi gagal. Saya mempelajari, makanya nanti insya Allah bismillah saya akan punya kelas istri. Kelas istri khusus, kelas jadi nggak banyakan begini. Karena nanti kita nge-explore, insya Allah hanya untuk 50 orang pesertanya, ya. Berarti yang diutamakan yang masih punya suami, ya. Walaupun yang tidak punya suami pun bisa nanti buat ngedidik anaknya. Tapi prioritas pertama yang masih ada suaminya dong, ya. Salah satu kesalahan kita komunikasi dengan suami adalah salah diksinya, kata-katanya. Suami tidak menarik istri yang ngomong mendominasi. Wah gini, ayah dangukeun, wah itu parah. Karena suami paling tidak suka disuruh-suruh, suami paling tidak suka dikendalikan. Ayah tinggali mamah ya, wah eta lasut yang kayak gitu. Emang sah juru ditinggali segala, harusnya kita yang ningali ke dia. Ayah pegang tangannya, ditatap sama kita. Ti suami, naon sih, naon itu? Gitu. Ini karena apa? Salah rumus. Ayah kadia gerayah adia memayong nyarios calik la haula wala quwata. Mun aya nu kitu dunia terbalik. Kieu. Napasnya berjarak 1 menit. Kieu. Wah. Langsung mules sayang ke WC suaminya. Oke, baik. Nanti Umi bahas bagaimana cara ngomong dengan suami biar berhasil. Tapi hari ini maaf, rata-rata kita kalau membicarakan anak dengan suami, mohon maaf, kira-kira lebih banyak mana membicarakan anak dengan suami dengan membicarakan anak kepada Allah. Idealnya kepada Allah mah, bener nggak? Tapi rata-rata kita ke Allah mah sesa. Iya. Padahal kita ngomong dengan suami walaupun dengan bahasa bagus, timingnya cukup, segala macam intonasinya pas. Tapi kalau Allah tidak menolong, pembicaraan kita nggak akan menjadikan kebaikan. Bisa dipahami nggak? Iya. Kayak ayo sekarang kita. Ibu-ibu, saya yakin ini kita sedang di zaman berat, Bu. Saya yakin kita butuh materi ini sebagai bentuk apa? Langkah tepat kita saat menghadapi tekanan kehidupan. Kita kan ngerasa udah berat sekarang ya. Betul tidak? Belanja 100.000 sekarang sakumaha, Bu? Sedikit. Inflasi kita, Bu. Ya. Allahu Akbar. Saya
Ya Allah mau apa sih ini teh? Nggak apa-apa silakan, asal tolong ingatkan aku kepadamu, dekatkan aku kepadamu. Bisa dikatakan, jadikan semua keadaan ini membuat aku lebih dekat. Udah aja gitu. Jangan dilihat masalahnya karena nggak akan kuat Bu sekarang kalau kayak gitu. Ya, maka apa? Yuk kita punya doa. Perbanyak doa lebih banyak daripada membicarakan sesuatu, lebih banyak daripada memikirkan sesuatu. Karena apa Ibu? Karena kalau kita lebih banyak mendoakan, maka Allah akan menuntun pikiran kita. Kalau kita mendoakan bisa jadi tidak perlu dibicarakan, sudah diselesaikan sendiri. Betul tidak? Karena tidak sedikit Bu ngebahas tiba heula teu anggeus-anggeus. Betul tidak? Ngebahas masalah ini malah jadi parasea, malah jadi salah paham, malah buruk sangka. Pernah nggak kita berniat mau bermusyawarah tapi ujungnya jadi marah? Kenapa? Karena nggak ditolong sama Allah forum kita itu. Sedih memang nggak Ibu? Akhirnya apa? Allah ingin mengatakan, adug-adugan kamu nggak akan bisa menyelesaikan kalau aku tidak menolong kamu menyelesaikan. Maka sekarang ayo pakai pola. Allah mohon maaf Ibu, Allah sudah menakdirkan bahwa kita harus meminta kepada Allah. Bahkan meminta hanya kepada Allah adalah bukti tauhid kita. Betul tidak? Kan iya karena budu, wah iya karena stain. Hanya kepada Engkau aku beribadah dan hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Berarti kalau sudah ada kata-kata ini memang Allah akan membuat kita butuh pertolongannya. Bisa dipahami nggak Ibu? Nggak ada yang tidak butuh pertolongan Allah. Maka Allah sampai mengatakan hanya kepadakulah kamu meminta tolong. Karena memang hanya Allah yang bisa menolong. Berarti kalau hanya Allah yang bisa menolong, ada yang lain nggak? Nggak ada. Ini yang menjadi keyakinan kita, ini tauhid kita. Ya, maka kata Rasulullah apa? Allah marah kepada yang tidak berdoa. Kenapa marah? Karena harusnya minta, enggak minta. Coba, seakan-akan dia bisa sendiri. Maaf Bu, anak mah bisa nggak minta ke orang tua? Bisa, betul tidak? Iya kan? Karena jalan rezeki anak banyak, bisa dari usaha, bisa ini. Tapi orang tua tersinggung loh Bu kalau anak tuh banyak minta teh. Betul tidak? Ini siga teu butuh kakolo teh, siga tengah hargaan, betul tidak? Padahal mau dimeminta. Karena orang tua bahagia saat anaknya menunjukkan bahwa dia butuh orang tua. Bisa dipahami nggak Ibu? Apalagi Allah Bu. Maka mudah-mudahan kita adalah orang yang punya kekuatan doa. Kenapa kekuatan doa? Satu Ibu, ya. Masalah doa Allah sudah menjadikan satu bagian bukti tauhid kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Karena apa? Karena kita tahu kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah, dan hanya Allah yang bisa menolongku. Karena makanya kita hanya kepada Allah kita minta tolong, tidak kepada yang lain. Maka kalau ada orang yang meminta tolong kepada selain Allah, jatuhnya syirik itu. Syirik jatuhnya, bukan perkara enteng. Ya, bukan perkara enteng. Khawatir. Kita pun dalam sebuah kondisi yang harusnya kita minta tolong kepada Allah, kita mengandalkan otak kita, mengandalkan jaringan kita, mengandalkan harta kita, mengandalkan apa? Ya Allah, padahal nggak bisa. Kan ada orang yang ini, dia udah sakit, lama sakitnya, udah kemana-mana, ujungnya apa? Geus lah, ayeuna mah ngariung we pengajian we. Coba nggak di awal itu teh dilakukan teh. Betul tidak? Geus urang ngariung we, urang doakeun mamah we. Eta teh geus 4 tahun sakit. Terus 3 kali operasi. Ayeuna karek ngariung ngadoa. Harusnya apa? Langkah apapun sebelum kita melakukan langkah apapun ngadoa ya Allah.
Kenapa Ibu? Ini adalah godaan setan. Setan membuat kita lupa bahwa doa adalah cara terbaik kita mendapatkan solusi. Maka ku setan dipengparkeun. Ya, auzubillahi min dalik. Ya, doa adalah kekuatan kita. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan doa adalah perintah. Ya, Allah kepada kita dan komitmen kita hanya kepadamu aku meminta tolong. Dan meminta tolong kepada Allah lewat apa? Lewat apa meminta tolong kepada Allah? Satu lewat ketaatan, dua lewat doa, dan yang ketiga apa? Lewat ampunan. Itu kita meminta pertolongan kepada Allah. Siapa yang ingin ditolong oleh Allah dulu, jangan banyak dosa dulu, gitu. Maka sebelum berdoa meminta perkara apapun, kita mendoakan anak, minta rizki, minta jodoh, minta rumah tangga sakinah, minta lunas hutang, minta sembuh penyakit, minta diringankan, dimudahkan urusan. Sebelum minta itu, yang pertama apa? Minta ampun dulu. Iya. Karena kalau sudah meminta ampun, Allah sudah mengampuni, yang lain dibuka. Bisa dipahami nggak Ibu? Kita makan jarang berdoa minta ampun dulu. Padahal penghalang kita dan solusi kita itu adalah dosa kita. Minta ampun. Baru kita minta pertolongan apapun. Satu itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, statement dari Allah. Wahai Muhammad, bila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku sangat dekat. Ini Allah loh. Aku sangat dekat dan aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Apa artinya? Allah akan memberi kepada yang meminta, gitu. Bisa dipahami enggak? Tidak semua diberi kalau memang tidak minta. Makanya di sana jelas redaksinya. Allah mengabulkan orang yang berdoa. Ini kata-kata Allah. Aku akan mengabulkan loh doa kalian, gitu. Makanya kalau ada apa-apa berdoa saja. Aku akan memberikan. Di syarat berikutnya apa? Maka berimanlah dan taatlah kepada perintahku. Artinya apa? Kalau memang doa kamu mau dikabulkan, pasti Allah ngabulkan. Tapi berdoa dengan taat dan beriman. Bisa dipahami nggak Ibu? Jangan kita berdoa tapi kita kufur sama Allah, nolak. Kita nggak doa tapi nggak mau sholat, kita nggak doa tapi tidak mau menghentikan maksiat, nggak bisa. Karena doa itu dikabulkan oleh Allah dengan dua tadi. Bila kamu beriman maka taatlah kepada perintahku dan berimanlah. Ini SOP dari Allah Bu. Maka jangan ragu. Kalau kita dalam keadaan beriman, yakin bahwa Allah akan memberi yang kita minta, akan melindungi yang kita takutkan, akan mencukupi yang kita kurangkan, akan menyembuhkan penyakit kita. Yakin kita dalam keadaan taat kepada Allah, maka barokallah, bergembiralah dengan doa-doa itu karena pasti dikabulkan. Apalagi Allah menekankan lagi di surat Ghafir ayat 60. Surat 40 ayat 60, ud'uni astajib. Allah ngomong gitu. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Karena Allah tahu kita nggak akan pernah ada yang memberi kecuali Dia. Bisa dipahami nggak? Allah tahu ini hamba nggak akan pernah punya kecuali aku yang memberinya. Maka Allah mengatakan berdoalah kepadaku, maka semua akan aku kabulkan. Yuk kita simulasi. Kalau hari ini kita merasa tertekan, merasa berat, ada sesuatu dalam batin kita, maka tingkatkan level doa kita. Tingkatkan level doa kita. Perbanyak, persering, dan perbaiki kualitasnya. Karena bisa jadi ya, kekuatan doa kita kepada kita belum terasa karena kitanya lemah dalam berdoa. Bisa dipahami enggak?
Karena kalau kekuatan doa dari Allah mah sudah tidak dipungkiri lagi. Kata Allah apa? Aku akan kabulkan doamu. Ya, Allah akan kabulkan doa kita. Tapi kenapa kok Teh Mimin saya berdoa kok belum dikabul-kabul? Bisa jadi, bisa jadi doa kita dalam keadaan tidak yakin, dalam keraguan, bisa dipahami enggak? Atau doa kita diungkapkan dalam keadaan kita maksiat. Halo? Atau apa? Doa kita kurang matang, kurang banyak. Kata Allah, kamu lebih banyak ngomong dengan manusia daripada ngomong dengan aku. Kalau kamu minta pertolongan manusia agar ditolong oleh manusia, kamu hadir dengan kata-kata yang dipilih, dengan rasa, dengan emosi, agar pikarunyaun, agar ditolongan, mengiba-ngiba, bisa dipahami enggak? Agar dipercaya. Tapi kalau kamu minta tolong kepadaku, kata Allah, dengan hanya sekedarnya, seperti kurang butuh, bisa jadi enggak Ibu? Maka ayo muhasabah kualitas doa kita. Sebanyak apa kita berdoa? Saya mengingatkan, jangan kurang doa, karena kurang doa hidup kita akan berat. Jangan kurang doa, karena kurang doa kita akan lemah. Kalau fisik kita lemah apa Bu? Gampang sakit-sakitan, betul tidak? Iya, nggak kuat kemana-mana, lemah. Apalagi lemah iman kita, lemah mental kita. Jangan kurang doa. Yang namanya kekurangan itu pasti membahayakan. Saya selalu katakan, kenapa kita takut kurang olahraga? Karena sieun sakit. Kita takut kurang minum, karena bahaya kurang minum. Kurang makan sayur, makanya kemana-mana sayur nu dieu. Saya lagi no nasi. Aduh. Kenapa? Saya kurang sayuran. Bagus Bu. Kita sekarang banyak makan kurang sayuran karena tahu banyak sayuran, karena kita tahu bahayanya kurang sayuran itu apa. Bahayanya kurang buah itu apa? Bahayanya kurang oksigen itu apa? Bahayanya kurang gerak itu apa? Tapi apakah kita lupa ada yang bahaya bila kita kurang doa? Ibu. Itu bahaya, lebih bahaya lagi. Ibu. Karena apa? Kurang doa berarti kita kurang dekat dengan Allah. Kurang doa berarti kita kurang bergantung kepada Allah. Kurang doa berarti apa? Kita membiarkan sebuah masalah jadi beban-beban kita karena kita tidak menyelesaikannya dengan Allah. Bisa dipahami nggak Ibu? Yuk kita punya doa kamu. Jangan sampai ada yang di sini, Teh Mimin terus capek nggak doa, istighfar. Istighfar. Kedah kumaha deui atuh Teh Mimin, kalau ada yang ngomong kedah kumaha deui, itu berarti geus kedah sagala Bu. Tos beak dengkak abi mah Teh Mimin. Saya bilang kadang-kadang kita merasa sudah maksimal padahal Allah melihat belum ada apa-apanya. Benar enggak Bu? Iya. Ada yang kemarin cerita, Teh Mimin abdi keung kumahanya abdi tos tedamangan wae. Pun anak cenah teh keta acan kenging jodoh wae. Ya begitu Bu. Anak abdi 2 teh, nu hiji 30, nu hiji 28. Abdi ieu. Saya bilang, Bu, kenapa Ibu? Nah inilah setan. Setan selalu menakut-nakutin kita. Sehingga kita seakan-akan jadi buruk sangka kepada Allah karena memberi ketakutan. Kumaha mun pas abdi terus teu aya barudak teu acan kenging jodoh gitu. Saya kenapa? Saya ngomong kadang-kadang ngomong tidak banyak ya, cuma dibalikin aja. Ibu yakin nggak kalau semua yang Allah berikan itu baik? Kalau saya jadi ibu, saya akan berpikirnya gini, alhamdulillah abi damang masih aya nu ngurus kene 2 budak. Kalau ibu, maaf, ibu bisa ngomong dengan ibu-ibu yang sekarang sakitnya sendirian karena anaknya udah menikah semua dan jauh-jauh. Bisa dipahami nggak? Ya. Ibu yakin nggak kalau ini bentuk rahmat Allah dengan menunda jodoh anak ibu karena anak ibu diminta oleh Allah berbakti maksimal kepada ibu. Engke sakedap deui ibu maut, saya bilang gitu. Anak ibu dapat jodohnya dengan tidak bingung, dengan tidak dilema. Anak ibu akan bingung loh, mama gimana aku nikah dibawa sama si AA, mama dengan siapa kan gitu.
Dari Allah selalu baik, Bu, saya bilang. Maka jangan menyelesaikan masalah dengan pikiran, karena pasti logika yang ini bisa dipahami nggak? Kumahanya pami abing ke mampu pun anak ceng acan Aisyah cek saha. Emang ibu maut anak belum dapat jodoh, kata siapa? Badai maut mah maut weh Bu. Husnul khotimah persiapkan, bisa dipahami nggak? Emang kalau kita meninggal anak kita nggak ada yang ngurus? Hei, emang Allah tidak akan mengurus anak kita? Allah nggak akan mengurus suami kita sehingga kita gini, papa mau bisa mama teh papa heula we. Ngarang mama teh tenang, papa yang ngurus sampai akhir. Har, menisatoy gitu, ya. Saya bilang gini, kegalauan kita, ketakutan kita, kecemasan kita, harapan kita, kesedihan kita Allah berikan untuk menjadi doa. Jadikan doa. Sok geura Bu. Kumaha teh mimin doa teh? Doa mah bisa on the spot Bu. Kita lagi gini, aduh setan memberikan lintasan. Aduh kumaha lamun barang cacan payu sementara iya kudu bayar, itu setan. Orang beriman langsung ingat sama Allah, ada Allah, langsung Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahalazim ya Allah, kalau hamba meragukanmu ya Allah, hamba lupa kepadamu ya Allah, tolong ya Rob, permudah barang ini terjual agar hamba tenang terpenuhi kebutuhan. Kan jadi doa. Allah kumaha mun bener si ayah teh ternyata ya Allah aku berlindung kepadamu dari ternyata yang buruk itu. Kan gitu Bu, bisa dipahami nggak? Semua yang kita takutkan jadi doa perlindungan, semua yang kita inginkan jadi doa permintaan. Selesai nggak? Selesai. Tapi teh mimin kumaha lamun abi berdoa sembuh tapi tersembuh ujungnya maut. Iya, apa yang salah dengan meninggal? Dan semua juga bakal. Bener nggak Ibu? Tapi apa? Kita udah doa maksimal minta sembuh, tapi ternyata kita meninggal. Allah kan sudah menjadi jalannya. Bisa dipahami nggak? Dan memang meninggal cara kita pulang menghadap Allah. Bisa dipahami nggak Ibu? Kita semua bakal meninggal. Subhanallah. Tapi mimin gimana kalau anak kita ternyata saat dewasa saat ini dia nggak dapat jodoh? Memang selesai dunia. Bagi orang Islam dunia bukan segala-galanya, karena nanti kita akan punya kehidupan yang kedua. Saya bilang begini, Bu, kalau anak ibu tidak dapat jodoh sampai usianya gimana? Karena Allah tahu, daripada dapat jodoh yang salah dinya nyeri, mending kewe dapat di surga. Pilih nu mana? Iya, maka maaf Bu, agar kita selalu optimis, jangan dihentikan dengan ujung dunia, tapi apa? Lanjutkan, ada surga. Ya, Teh Mimin Nabi terus 52 tahun kemarin saya belum dapat jodoh. Apakah saya yakin akan dapat jodoh? Bu, mendingan jodoh nang kayak di ditu lah bulah. Di dia mah rudat Ibu, saya bilang gitu. Rudat Bu, karena apa? Sebenarnya hakikat jodoh itu teman kita menuju surga. Kalau Allah belum memberikan sama ibu usia begini, karena cek Allah nggak ada yang cocok untuk kamu. Kamu mah nggak soleh, nggak sebager, kamu mah nggak ini, udah nggak ada laki-laki yang pas untuk kamu. Laki-laki yang kebanyakan bajingan. Cek Allah gitu, aku jaga dari bajingan kamu, tetap aja tunduk kepadaku, mending sorangan we lah. Tapi teh mimin abi 30 putra kan baik di dunia mah 30 putra oge. Dan tidak semua orang yang 30 putra bahagia. Sok ibu-ibu 32 putra, 32 anak kok, ambil 32 anak, ambil dongkap temui ibu yang punya anak nepi ka sabeleun. Pasti jawabannya naon? Mendingan teteh 32 putra daripada abi, kan gitu ya. Serius Bu, nggak ada yang salah di dunia mah, Allah mah. Ya abi teh acan nikah, teh pami abi terang gitu mah abi mending siga teteh. Naon nikah teh rudat, oh gitunya rudat. Akhirnya orang ini mengatakan, alhamdulillah abi terudet atunya. Iya. Nya tapi resep didinya boga salaki mah aya nu nganter-nganter. Aya ojek aya nama teh. Oh gitu.
Iya. Udah, kalau memang Allah menakdirkan kita tidak sesuai dengan permintaan doa kita, karena Allah tahu ada yang lebih baik dari sekedar doa kita itu. Bisa dipahami Ibu? Tapi berdoa menjadi nilai keyakinan kita kepada Allah. Berdoa menjadi bukti ketakwaan kita kepada Allah. Berdoa menjadi bukti bahwa kita hamba Allah. Bisa dipahami Ibu? Karena yakin kita, kata Allah, berdoalah kepadaku, aku kabulkan, ya aku maka berdoa. Dan berdoa adalah menjadi, mohon maaf, janjiku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti doa adalah telah menjadi ibadahku. Maka doa itu dua Bu hasilnya. Diberi yang kita minta, diberi pahala karena kita meminta. Kalau sekarang kita belum diberi yang kita minta, pasti pahalanya mah sudah dapat karena kita punya doa. Yuk, rubah komposisi. Doa berapa persen? Mau 60, mau 90? Mau 90, 95? 100 we. 100. Nanti ikhtiar kita teh justru hasil dari doa yang dikabulkan. Berpikir doa yang dikabulkan, maka bolongan mikirnya langsung sakedap. Bisa dipahami nggak Ibu? Yuk, saya yakin itu akan bisa merubah pola wajah kita Bu. Ngaranghi ke Allah membuat wajah kita cerah, tapi ngaranghi ke jelema jadi runyem Bu. Benar. Yuk bismillah. Kan kita ingin husnul khotimah. Betul. Bisa jadi cara husnul khotimah Allah berikan pada kita dengan apa? Allah berikan masalah yang bertubi-tubi, tidak selesai, bertambah berat, bertambah apa? Lelah ngomong sama Allah. Aku lelah ya Allah, ngomong sama Allah. Allah senang kepada orang yang berkeluh kesah kepadanya. Karena nggak ada tempat kita berkeluh kesah kecuali Allah. Ya Allah, kok saya gini? Ya Allah, tolong kuatkan saya. Jangan sampai saya lemah ya Allah. Jangan sampai saya merasa bosan berdoa ya Allah. Jangan sampai saya marah kepadamu, buruk sangka karena doa saya belum dikabulkan ya Allah. Tolong ya Allah gitu. Jadikan aku termasuk orang yang kau kuatkan dalam doa. Karena kalau doa sudah dikabulkan, sudah bekerja, maka tidak ada yang mustahil. Ya, itu tidak Bu? Iya. Kata Rasulullah Muhammad SAW, orang yang paling lemah adalah orang yang lemah dalam berdoa. Dan orang yang paling kikir, pelit adalah orang yang kikir dalam memberi salam. Saya ingin yang kedua dulu. Maksudnya kikir memberi salam apa? Kata Rasulullah, ya, jangan abaikan kebaikan sedikit pun bila kamu bertemu dengan saudaramu, bermuka cerahlah dan berikanlah salam. Maka Rasulullah selalu menjadi orang yang pertama memberikan salam. Kadang-kadang kita berhadapan dengan kikir salam itu saat kapan? Saat kita tahu ibu itu adalah kaum muslimin di kerudung gitu. Kita melong pas dengkul. Ternyata maaf ya Bu ya. Saya pengalaman ya, Umi mengalami beberapa pengalaman. Saat kita ketemu orang yang tidak dikenal, tapi kita tahu dia muslim. Saya pahami enggak? Dia di jilbab. Kita langsung mengatakan, "Assalamualaikum Ibu." Itu senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Kecuali orang-orang yang memang mungkin kurang positif gitu. Ada beberapa orang yang Assalamualaikum gitu Bu. Itulah dia nggak paham. Tapi hanya sedikit yang begitu Bu. Makanya kalau kita mau memberi salam jangan memikirkan dia sedikit, yang banyak. Kebanyakan senang orang tuh. Makanya kalau nanti kita ketemu dengan orang, siapa yang duluan? Duluan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya dia kan nanya, ibu di kamar, ibu di hotel ini juga. Oh iya, kita deketan lagi. Ayo Bu bareng sarapan. Akhirnya kan kita, padahal kita hanya ketemu di lift. Akhirnya pada saat kita udah selesai makan, dia mau duluan, dia misalkan gini, duluan ya kan, jadi nanya sama kita. Kenapa? Karena salam telah membuka persaudaraan. Kita sama-sama umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Bu. Dan kata Rasul apa? Orang yang paling lemah adalah orang yang lemah dalam berdoa. Apa itu? Doanya sedikit,
doanya singkat, cepat-cepat, tidak yakin. Bisa dipahami enggak? Ragu sama Allah, lalai, lemah. Padahal doa adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Halo? Kita pernah enggak ngerasain? Gak capek mikir, gak capek apa? Gak doa. Tapi gak doanya datar. Rabbana, kumaha deui atuh ya Allah habis teh. Da kumaha atuh da. Karena energi doa kita udah habis dipakai energi berpikir. Energi doa kita sudah habis dipakai energi ngomongkeun. Udah. Maka kata Umar bin Khattab apa? Bagiku doaku dikabulkan atau tidak itu bukan masalah. Itu Umar loh. Tapi yang masalah bagiku bila apa? Bila Allah sudah mencabut kenikmatanku berdoa. Bisa dipahami? Ini kata-kata Umar. Bagiku dikabulkan atau tidaknya bukan masalah, itu mah pasti Allah sudah punya kehendak lah gitu. Tapi justru yang aku takutkan adalah Allah mencabut nikmat berdoa kepada. Yuk, kayak saya yuk. Saya pengen pengajian kita ini punya kekuatan dengan kita punya kekuatan doa. Mau nanya saya, berapa banyak doa kita sehari kita baca pada Allah? Berapa banyak doa kita, berapa sering doa kita, dan dengan hati seperti apa kita setiap berdoa. Minimal ada di 2 waktu kita harus full doa kita. Full doa pada subuh dengan pada asar. Pada zuhur mungkin tidak bisa sebanyak itu, enggak masalah, tapi usahakan kita banyak. Misalkan contoh, pada subuh kita berdoa 30 doa. Pada asar usahakan 30 doa. Kalau pada zuhur mungkin 5, pada maghrib 5, pada isya 5. Tapi asar dan subuh itu jaga. Kenapa? Karena itu Allah disaksikan oleh malaikat. Gitu Bu. Berapa puluh kita berdoa? Allah tidak membatasi porsi doa kita. Karena Allah tahu, dia pun tidak membatasi kekuasaan Allah menolong kita. Bisa dipahami enggak? Maka yuk robah komposisi, perbanyak doa, dan nanti insya Allah kalau kita doa kita sudah mencukupi kuotanya, Allah jaga kita tidak menjadi orang yang stres berpikir terlalu jauh. Enggak. Dan kita akan dicabut oleh Allah nikmat untuk membicarakan masalah, karena sudah cukup dibicarakan dengan Allah. Gitu. Oke? Makanya suami nggak punya waktu untuk kita untuk badami, nggak terus sedih-sedih amat. Kan we da atos jeung Allah lah. Ai suami alimun mah hese daripada maksa suami. Ya kan? Bapak teh ira gaduh waktu untuk mama teh atuh. Mama teh budal, bapak bisi kaburu gelo, bapak kan gitu kan. Gawat, Bu. Mama teh jeung saha deui pakumaha teh. Ari suaminya can sadareun. Ari suaminya belum mengerti, bisa dipahami enggak? Suami belum meluangkan waktu untuk bicara, kata Allah nggak apa-apa, dia masih sibuk dengan aku saja, karena aku tidak pernah istirahat untuk menolongmu, kan gitu. Halo? Gara-gara dengan suami jadi pas saya gara-gara rek ngajak ngomongin tentang anak jadi terjadi. Pak, mama punya omong-omongan sama papa. Besok weh, teu bisa ayeuna apa? Besok, besok teh, Pak, rek ngomong teh, engke sore weh. Engke sore. Nya tuh sore teh, Pak, itu teh besok weh. Geus 5 kali, esok sore. Akhirnya bleng weh. Ada seorang istri yang ngomong gitu, yang konsultasi ke saya. Karena saya nggak bisa ngomong sama suami, ya sudah, saya begini aja. Pas 4 bulan suami istrinya dari jadi dangdan, jadi iyo, jadi pakai bulu mata palsu, jadi berubah penampilan. Suaminya baru ngeh, mah, mama teh cenah bae teh ngomong naon, geus, kan gitu. Mama teh harita rek ngomong ke bapak teh, ya aya teman mama, ngadeukeutan mama teh rek minta tolong ke bapak teh. Omongan si laki-laki ieu teh, ngan bapak kan teu boga waktu.
Jadi ngomongna jeung mamah we ayeuna cenah riweuh. Saya bilang teh, kenapa jadi membenarkan? Dan dosa mah nggak bisa dicegah dengan kita ngobrol dengan suami, betul tidak? Dosa mah bisa dicegah dengan ketakutan kita kepada Allah. Bisa dipahami nggak ibu-ibu? Ini kita kadang-kadang lupa bahwa Allah selalu standby lo nungguin kita loh. Mau ngomong apa lagi, mau minta apa lagi, ayo gitu Allah bu. Dikasih pahala lagi, kita hare-hare. Ngomongin anak, kalau memang suami nggak punya waktu, nggak punya klik komunikasi bagus, yakin Allah akan selalu punya cara menolong kita. Bisa dipahami nggak? Karena gini bu, dengan suami itu hanya jalan ikhtiar. Kalau jalannya memang terjalan, Allah maha kuasa membuka ya tawe pikiran anak. Bisa dipahami nggak? Yuk, saya pengen kita menjadi hamba wanita yang dekat dengan Allah dengan banyak berdoa. Siapa diantara sahabiah yang paling banyak doa, paling banyak siapa? Putrinya Rasulullah. Itu Fatimah, itu banyak sekali doanya. Subhanallah. Kenapa? Doa itu ciri kemesraan seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau ada orang yang berdoa nikmat, panjang lebar nikmat, karena dia udah akrab dengan yang diminta. Tapi kalau orang ngomongnya basa-basi hanya karena dia tidak akrab. Betul tidak ibu? Kita dengan Allah seakrab apa? Kita dengan Allah sedekat apa? Dengan dilihat sebanyak apa kita berdoa dan dengan rasa apa kita berdoa. Yuk, bismillah. Saya tahu kita semua punya PR, punya kekhawatiran tentang anak-anak. Betul? Sebagian ada kesedihan tentang pernikahan, ada kekhawatiran tentang rizki di depan, ada kendala-kendala dalam kehidupan kita. Tapi berimanlah, selama kita punya Allah, semua akan selesai dengan baik-baik saja. Itu. Maka yang paling celaka adalah saat kita lupa ada Allah yang kuasa menolong kita. Itu. Memang kita punya penyakit, tapi kita punya Allah yang maha menyembuhkan. Memang kita punya kebutuhan yang banyak, tapi kita punya Allah yang maha kuasa mencukupi. Kita memang banyak masalah yang berat, yang menyesakkan dada, tapi kita punya Allah yang maha kuasa melapangkan. Kita memang punya kesulitan, tapi kita punya Allah yang maha memudahkan. Berarti apa sebenarnya? Kita nggak punya masalah selama kita punya, benar nggak? Benar nggak? Iya, nggak ada masalah sebenarnya kalau kita selalu merasa punya Allah. Ya, nanti saya ingin mengulang lagi materi saya kemarin di Al-Jabar. Itu materi bagus banget judulnya. Allah punya kendali, kita punya kendala. Iya. Emang. Sebenarnya nggak ada kendali, nggak ada kendala hidup kita. Kalau kita dekat dengan yang mengendalikan, udah beres kan gitu. Yang membuat masalah itu setan, selalu ingin ini kita. Karena apa? Kerjaan setan yang pertama dalam kehidupan kita di dunia ini apa? Membuat kita lupa kepada Allah. Bu maaf, sayur lupa tadi uyahan gimana bu? Hambar. Iya. Ibu lupa nyimpen uang rek balanja, lupa terjadi. Apalagi kita lupa Allah, ibu. Allahu Akbar. Ya, kita punya Allah dan Allah punya doa buat kita. Berdoalah. Itu saja dari Umi. Semoga materi ini bisa dipahami. Amin. Bisa dipahami ibu-ibu? Bisa diamalkan? Satu saja. Kita punya Allah tempat meminta. Selama kita menghubungi Allah dengan doa, maka semua itu Allah selesaikan semuanya dengan sempurna. Yang kedua, rubah komposisi. Kalau selama ini doa di akhir, jadikan doa di awal. Kalau selama ini doa sedikit, jadikan doa paling banyak. Bisa dipahami nggak bu? Sehingga kita ringan, tenang, pikiran kita dijaga karena porsinya pas, omongan kita juga dijaga karena porsinya pas. Bisa dipahami bu? Itu dari saya. Insya Allah nanti bulan depan, karena Umi kemis ke satu Umi ya, kita akan kekuatan doa yang kedua ya, bab 2. Kenapa? Kita ingin membahas kekuatan doa ini benar-benar sampai ke titik yang
Ya, nanti ada dalil-dalilnya. Demikian dari Umi, selamat menunaikan ibadah di bulan haram. Insya Allah kita akan ngaji tanggal 6 ya Juni, itu kalau nggak salah belum masuk Zulhijjah, tapi kita baru akan masuk sehingga kita bisa persiapan bersama-sama. Semoga semua sehat walafiat ya, kita dapat hidayah, bisa hadir lagi nikmati di sini, dan pengajian ini menjadi barokah untuk semua kita dan keluarga kita. Baik, berdoa yuk teh. Bismillah. Berdoa sajalah ya, tidak ada tanya jawab ya. Ada wajah-wajah nang kewe lah minggu depan lah ya bertanyanya ya. Yuk. Kita punya yang merasa butuh sama Allah, butuh atau butuh pisan? Oke. Kalau butuh pisan gimana berdoanya? Khusyuk, khusyuk ya. Jangan lihat kiri kanan, depan belakang, nggak usah ya. Kita mah lagi ngadoa aja, memperhatikan orang. Si ibu etan canang naon geus ceurik, sigana berat masalahnya. Mikiran batur. Ya, mikiran mas sorangan ya Bu ya. Emang siapa yang mikirin kita, siapa Bu? Nggak ada. Masa kita mikiran? Ya mikiran kita aja dengan Allah. Orang juga punya pikiran masing-masing ya. Yuk. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Rahman ya Rahim, kami memanggilmu ya Rahman. Irhamna irhamna. Kami memohon rahmatmu ya Rahman. Kami meminta belas kasihan dan cintamu ya Rahman ya Rahim. Birahmatika astagis, birahmatika astagis. Dengan rahmatmu ya Rabb, tolonglah kami. Dengan rahmatmu ya Rabb, kabulkan doa-doa kami. Duhai Allah, kami hambamu berkumpul di rumahmu, berharap engkau ridho kepada kami. Maka kami mohon ya Rabb, dengan rahmatmu jadikan pengajian ini menjadi amal soleh kami yang berlipat pahalanya, bergandakan olehmu, karena pengajian ini kami lakukan di bulan haram yang engkau muliakan. Ya Allah, jadikan pahala kami menjadi pahala jariah bagi ayah ibu kami ya Rabb, menjadi kegembiraan bagi ayah ibu kami ya Rabb, dan jadikan pahala kami pun menjadi pahala jariah bagi suami kami ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, dengan rahmatmu ya Rabb, jadikan ilmu kami di pengajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah iman kami ya Allah, menambah ketakwaan kami kepadamu, ilmu yang menambah dekat kami denganmu ya Allah, dan ilmu yang mengingatkan kami kepadamu ya Allah. Duhai Allah, kami sudah mengaji tentang kekuatan doa ya Rabb. Kami mohon ampuni bila kami selama ini berdoa dengan seasalnya ya Allah. Ampuni bila kami selama ini lemah dalam berdoa ya Rabb. Kami mohon ya Allah, kami mohon perbaiki kualitas doa kami ya Allah. Perbaiki ya Allah kualitas doa kami ya Allah. Jadikan doa kami menjadi kekuatan kami menghadapi kehidupan kami ini ya Allah. Jadikan doa kami menjadi senjata bagi kami menghadapi segala persoalan hidup ini ya Allah. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, kuatkan iman kami dalam segala keadaan kami. Jangan biarkan kami lupa ada Engkau yang selalu hadir menolong kami ya Rabb. Jangan biarkan kami selama ini sibuk dengan diri-diri kami sendiri, sibuk berpikir, sibuk mencari cara ya Allah, sibuk ya Rabb membicarakan, mencari solusi ya Allah, tapi kami tidak sibuk denganmu meminta tolong ya Rabb. Maka kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan rahmatmu jadikan kami ya Rabb hambamu yang banyak berdoa ya Rabb. Jadikan kami hambamu yang sering berdoa ya Rabb, dan jadikan hambamu yang kau berikan kekuatan dalam doa-doanya ya Allah, dan jadikan kami hambamu yang semua doanya engkau kabulkan ya Rabb. Rabbana taqabbal doa. Duhai Allah, dengan rahmatmu ya Rabb, dengan rahmatmu kami mohon ya Rabb, ampuni semua dosa kami ya Allah.
Ampuni semua dosa kami seumur hidup kami. Ampuni dosa suami kami ya Rab. Maafkan salah suami kami ya Rab, karena kami pun sudah saling memaafkan ya Rab. Jadikan kami dan suami kami Engkau mampukan menjadi orang tua yang mampu menghantarkan anaknya menjadi ahli surga ya Rab. Ya Rahman, jadikan kami dan suami kami menjadi pasangan yang seia sekata. Lindungi kami dari pertengkaran, lindungi kami dari perdebatan dan saling menyakiti dengan adu pendapat ya Rab. Lindungi kami dari pasangan suami istri yang saling menyakiti dengan banyak bicara dan banyak pembahasan yang dilandasi emosi-emosi kami. Jadikan kami suami istri yang sepaham, sepakat dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan kami suami istri yang seia sekata, seiring sejalan, senasib, sepenanggungan, dan jadikan kami suami istri yang sehidup sesurga ya Rab. Dan ya Allah kami mohon ampuni dosa ayah ibu kami, ampuni dosa ayah ibu kami, rahmati ayah ibu kami dengan Kau jadikan mereka ahli surga-Mu tanpa hisab ya Rab. Ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami ya Rab, ampuni dosa anak-anak kami. Tidak ada kecemasan kami tentang anak-anak kami kecuali kami cemas ya Allah mereka jauh dari-Mu ya Rab. Maka kami mohon ya Rab, ampuni dosa anak kami bila mereka tidak maksimal dalam ibadah. Ampuni anak kami bila banyak berbuat maksiat dan sia-sia. Dan ya Allah, ampuni anak kami bila pernah melukai, menyakiti hati kami, mengganggu perasaan kami karena ibunya kami ya Allah, karena kami ibunya sudah ridho memaafkan semua kesalahan anak-anak kami. Jangan biarkan karena kesalahannya terhadap kami menjadi penghalang untuk keberkahan kesuksesan hidupnya ya Rab. Ya Allah, kami mohon berkahi anak-anak kami, berkahi anak-anak kami, berkahi anak kami dengan rizki yang halal mengalir deras, berkahi ilmunya ya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, berkahi dengan jodoh yang soleh dan solehah ya Allah, berkahi anak kami dengan rumah tangga yang sakinah ya Allah, berkahi anak-anak kami ya Allah dengan Kau bahagiakan mereka dunia dan akhiratnya ya Allah. Titip anak-anak kami ya Allah, jadikan anak kami ya Allah anak kami yang soleh solehah ya Rab. Jadikan anak kami anak yang berbakti, memuliakan, mencintai kami ya Rab. Dan jadikan anak kami anak-anak yang baik ya Rab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ampuni dosa keluarga besar kami, juga ampuni seluruh dosa kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Duhai Allah, kami mohon kepadamu Rabbi, jadikan kami keluarga yang Kau ampuni semua dosanya, Engkau hapus semua salahnya. Jadikan kami keluarga yang Kau tutup aib-aibnya, dan jadikan kami keluarga yang Kau perbaiki ya Rab. Engkau maha tahu keadaan keluarga kami, perbaiki keluarga kami ya Allah, perbaiki ibadah di dalam keluarga kami, perbaiki ya Allah keimanan di dalam keluarga kami, perbaiki akhlak-akhlak kami di dalam keluarga ya Rab, perbaiki urusan rizki kami ya Allah, perbaiki urusan kesehatan kami. Jadikan kami keluarga yang hangat, dekat, penuh cinta, kuat silaturahimnya. Jangan biarkan di keluarga kami ada kebencian untuk sesamanya ya Allah. Jangan biarkan ada ruang di hati kami kebencian bagi suaminya ya Allah. Jangan ada ruang di hati kami kemarahan kepada anak-anaknya ya Allah. Jadikan perbaiki hubungan kami ya Rab, perbaiki perasaan kami, perbaiki persepsi pikiran kami, dan perbaiki hubungan komunikasi kami. Duhai Allah, jadikan kami keluarga yang Kau bimbing dengan taufik hidayah-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami melangkah kecuali dengan petunjuk-Mu ya Rab. Dan jadikan kami keluarga yang Kau tolong semua urusannya, Engkau mudahkan semua kesulitannya, Engkau cukupi semua kebutuhannya, dan Engkau ya Allah bayar lunaskan semua hutang-hutangnya. Jadikan kami keluarga ya Rab yang Kau kabulkan semua doa, hajat, harapan dan impian-impiannya. Berikan kepada kami keluarga kami rizki yang luas ya Rab. Kami ingin kurban tahun ini dengan kurban yang lebih baik ya Allah. Berikan kami rizki yang luas untuk bisa haji
kasih di tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Berikan kami rizki untuk bisa umrah sekeluarga ya Allah, dan berikan kepada kami rizki yang luas untuk bisa menyempurnakan ketaatan kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan kami keluarga yang Kau selamatkan dari segala fitnah dunia dan siksa akhirat, dan jadikan kami keluarga yang Kau lindungi dari godaan setan yang terkutuk. Lindungi keluarga kami dari perceraian, lindungi keluarga kami dari perbuatan saling menyakitkan, lindungi keluarga kami dari segala keburukan-keburukan, lindungi kami keluarga kami dari orang-orang yang buruk, lindungi keluarga kami dari makhluk-Mu yang jahat, lindungi kami keluarga kami dari orang yang hasad, lindungi keluarga kami dari orang yang dengki, lindungi keluarga kami dari kezaliman orang-orang yang zalim, kekafiran orang-orang yang kafir. Duhai Allah, jadikan kami keluarga yang jadikan kami utuh di dunia dan utuh sampai ke surga-Mu. Rabbana taqabbal doa ya Allah, berikan kepada kami hari ini, detik ini nikmat meminta kepadamu ya Rabb. Berikan kepada kami nikmat melepaskan segala beban yang ada di dada kami dengan yakin bahwa hanya Engkaulah tempat kami mengadu, bahwa hanya Engkaulah tempat kami bersandar. Kami tidak punya siapa-siapa Robi, kami tidak punya siapa-siapa untuk meminta, untuk mengadu dan berkeluh kesah. Kami hanya punya Engkau ya Allah, dan kami berdoa kepadamu tidak pernah kecewa ya Rabb. Kami berdoa kepadamu selalu menyenangkan, dan kami berdoa kepadamu dengan yakin bahwa Engkau akan memberi apa yang kami mintakan. Duhai Allah, inilah kami, berikan kepada kami iman yang sempurna dalam doa ini, bahwa Engkau dekat dengan kami, bahwa Engkau akan mengabulkan doa-doa kami. Silahkan ibu-ibu semua berdoalah, yakin Allah mengabulkan doa kita. Ya Allah. Ya. Rabbana taqabbal doa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tolong kami, tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Duhai Allah, jangan ada dosa yang menghalangi kami dengan pengabulan doa-doamu untuk kami. Jangan ada penghalang antara karunia yang Kau berikan kepada kami ya Rabb. Rabbana, kabulkan semua doa kami dan bahagiakan kami dengan kabulkan doa-doa itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu-ibu semua, semoga Allah mengabulkan doa kita, khususnya untuk Palestina. Insyaallah kita akan menjadi saksi bahwa kita keluarga yang peduli dengan Palestina yang belum berakhir sampai hari ini. Innalillahi. Terima kasih semua, berbahagialah. Ibu-ibu yang sudah nikmat berdoa dengan baik sangka kepada Allah akan diberi. Tunggu keluar dari sini, Allah akan bukakan satu persatu. Apa yang kita minta Allah datangkan dengan sempurna. Hatur nuhun, maaf lahir batin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu Kamis depan insyaallah biiznillah. Kita akan melanjutkan materi kita, kekuatan doa bagian yang kedua. Umi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda jangan beranjak dulu ya, karena kita belum menutup kajian ini. Masya Allah, barakallah Umi atas ilmunya hari ini, bahwa kita punya Allah, Allah punya doa ya Bun ya.
Terus bahaya katanya Bun kalau kita kurang berdoa karena kita kurang dekat dengan Allah ya Bun ya. Terus duduknya kita di sini juga jangan lupa kita dengan sebelah dan belakang dan yang ketemu kita juga saling silaturahmi ya Bun ya. Minta saling mendoakan. Semoga ketika kita yang sedang menuntut ilmu hari ini malaikat turun dan insya Allah ketika kita saling mendoakan doa-doa kita diijabah ya Bun ya, amin. Bunda-bunda baiklah, sebelum acara ini saya tutup ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk pekan depan tanggal 6 Juni insya Allah kita akan mengadakan kajian bersama Umi kembali Bun ya, akan melanjutkan mengenai doa ini, akan menuntaskan karena insya Allah doa ini begitu banyak ilmunya yang harus kita petik ya, harus kita ambil ya Bun ya. Kemudian untuk yang kedua adalah pekan yang lalu kita sudah mengadakan penggalangan wakaf untuk pondok pesantren Persis yang di Cisomong ya Bun ya. Mangga bunda-bunda yang mau investasi akhirat dengan mewakafkan sedikit mungkin dari rezekinya, di belakang ada bunda ya, mangga. Kemudian yang kedua adalah ada satu kampung namanya Kampung Maswati Bun ya, mungkin bunda pernah mendengar, itu di desa Cikalongwetan. Di sana itu Bun, ternyata selama ini belum pernah menyelenggarakan yang namanya kurban Bun. Jadi selama ini biasanya sudah sering Bun mendapatkan kurban gitu dari, tapi untuk menyelenggarakan sendiri belum pernah Bun. Barangkali bunda-bunda ada yang mau kurban di sana ataupun kalaupun sudah kurbannya sudah ditetapkan di mana, mangga bunda barangkali mau mengadakan kita namanya sodako jama'i ya Bu ya, infak jama'i, mangga berapa saja ibu mau berinfak kami terima dan insya Allah nanti hasilnya akan kita belikan kambing Bun, biar di sana itu nanti akan mengetahui seperti apa praktek berkurban ya Bun ya. Jadi biar tahu ilmunya seperti apa. Jadi ibu-ibu di sana sangat menginginkan sekali menyelenggarakan kurban karena ingin praktik seperti apa penyelenggaraan kurban. Mangga bunda-bunda bila ingin bersedekah berinfak mangga di belakang ya Bun ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini bunda-bunda. Semoga hadirnya setiap langkah bunda-bunda ke sini menjadikan menggugurkan dosa dan setiap langkah menjadi kebaikan. Marilah sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf buat bunda-bunda kepada atas bila kami yang hari ini bertugas ada salah dan hilaf. Selamat jalan, ditunggu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.